dapat panenan lagi pagi-pagi ini dari plastik recycle. Ini ada apa ya, toples atau lodong makanan snack ini. Nah, ini biasanya anak-anak operator kilang atau pabrik ini biasanya buang ya kalau udah habis isinya. Iyalah, kalau isinya nggak habis ya nggak dibuang. Nah, ini mungkin udah nggak enak jadi dia dibuang. Ini pun ada lagi ya, ini nanti akan saya manfaatkan menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Nah, ini pun ada, nggak kelihatan ya. Nah, ini pun ada, nanti saya akan manfaatkan kemudian. Saya letak dulu, kembalikan aja. Nah, oke. Ini isinya saya buang dulu. Mana sih bukannya? Isinya saya buang dulu. Oke. Ya. Oke, ini akan saya simpan dan saya akan manfaatkan. Saya akan mereusnya menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat daripada dibuang, mencemari lingkungan, tidak bisa diuraikan alam. Ya bisa sih, selama ratusan tahun. Jadi saya akan manfaatkan ini. Oke, mantap. Halo teman-teman pet lover dan plant lover Indonesia Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di sini ada banyak sekali ya. Saya ada banyak sekali toples atau balang. Nah, ini sudah dibuang di tong sampah oleh operator pabrik, operator kilang di tempat saya bekerja. Nah, ini saya pungut, saya ambil dan akan saya reuse menjadi sesuatu hal yang lebih berguna dan bermanfaat. Nah, ini bisa dilihat masih banyak remah-remah rotinya. Nah, ini juga ada nih. Ada orang jual es krim. Mana? Nah, itu. Nah, kembali ke sini. Oke, ini ya, tengok, ini masih ada remah-remah rotinya. Yang ini juga mulai busuk sekali, udah berjamur, berkulat macam inilah kira-kira. Nah, ini akan saya manfaatkan menjadi sesuatu hal yang lebih berguna, bermanfaat daripada dibuang. Eman-eman sayang. Kalau beli pun mungkin akan mahal juga, walaupun mampu ya, tapi eman-eman duitnya sayang juga. Bisa digunakan untuk yang lain, untuk kebutuhan dapur yang lain uangnya. Oke, langsung saja kita proses. Bagaimana prosesnya? Simak terus video ini. Nah, proses selanjutnya adalah nanti ini saya akan cap atau berikan belat itu bahasa Jawanya, atau apa sih yang untuk biar menandai gitulah, menandai gitu. Nah, dan untuk penandanya alatnya saya menggunakan ini saya menggunakan ini adalah malnya. Ini dari karton, bahan karton. Ini pun reuse, saya ambil dari kilang, di tong sampah kilang. Ini saya ambil bahan karton. Dan saya juga gunakan ini adalah marker ataupun spidol. Nah, ini juga saya reuse, saya ambil di tong sampah kilang. Jadi ini keduanya, dari karton, dari marker atau spidol, dan dari balang ini adalah barang bekas, barang reuse yang sudah tidak digunakan oleh operator atau pemakainya. Oke, next proses. Nah, oke, kira-kira begini hasilnya. Ini sudah ada tandanya seperti ini, sudah ada tandanya seperti ini. Dan saya juga sudah memberikan tanda ya, biru titik biru 2 di sini. Bisa nampak enggak? Nah, ini titik biru 2 di sini, dan juga di bagian sini juga ada. Sini titik 5. Nah, ini
Ini juga titik 5 di depan, dan juga ada titik mana 2 nggak kelihatan. Nah ini titik 2 ini di belakang seperti ini. Oke, next proses kita untuk melubangi tutup botol ini sesuai tanda. Oke, next saya akan melubangi ini tutup botolnya ini, dan juga melubangi sesuai titik-titik yang sudah dicap ini tadi. Dan alat yang saya gunakan adalah, pertama saya menggunakan screwdriver atau obeng. Nah ini juga reuse, ini ujungnya sudah gompal tidak bisa dipakai, saya gunakan untuk melubangi ini, melubangi botol, balang, toples dan lain sebagainya. Kalau tidak punya ini maneman, kalau punya apa itu namanya solder, bisa dilubangi menggunakan solder, tapi saya reuse menggunakan ini. Dan untuk melubangi tutupnya ini sesuai cap ini, saya menggunakan ini adalah cetok yang bisa dipakai tukang semen itu ya, kurang lebih, ataupun namanya scraper. Nah di Malaysia namanya scraper. Ini saya beli, tidak reuse sih, saya beli untuk sesuai ukuran size yang seperti ini. Nah, nanti tinggal colok, tinggal panaskan, tinggal colok, pas, nggak usah ngukur-ngukur lagi. Oke, next proses, kita panaskan dulu kedua alat ini. Kita tunggu aja lah sampai panas ya. Oke, nampaknya sudah mulai panas. Saya akan mencoba proses melubangi ini. Tinggal tancapkan seperti ini sesuai tanda marker atau apalah sebutannya itu. Ini harus hati-hati karena cukup panas ya. Hati-hati, cukup panas. Kalau buat adik-adik jangan coba-coba di rumah. Kalau ada orang dewasa, minta tolong orang dewasa. Oke. Kita panaskan lagi. Nah, sudah mulai nampak seperti ini, sudah mulai nampak bentuknya. Kurang panas, tinggal sedikit lagi padahal. Iya. Nah, sudah selesai, sudah siap seperti ini lubangnya. Nah, seperti ini, cukup rapi, tidak ada masalah. Oke. Nah, sekarang gilirannya untuk melubangi nih bagian bawah menggunakan screwdriver. Ini sudah saya panaskan, tinggal lubangi aja seperti ini. Kurang panas lagi ya. Nah ini boleh nampak nggak lubangnya? Oke, nah, boleh nampak sedikit-sedikit kan? Nah seperti ini kira-kira. Panaskan lagi. Nah ini bagian bawah sudah selesai, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita lubangi bagian yang atas ini.
Oke, selesai. Bagian atas selesai, bagian tutupnya. Ini bagian di sini juga sudah selesai 2 lubang, dan bagian depan sini juga selesai 2 lubang. Oke, kita skip untuk lakukan proses pelubangan seperti ini ke semua botolnya. Nanti kalau semua direkam bosan dan makan memori dan makan durasi. Oke, mantap. Jangan pergi kemana-mana dulu. Siapkan kopi dan juga gorengannya. Nah, oke teman-teman, sudah selesai semua, sudah siap tutupnya dilubangi, sudah selesai seperti ini tutupnya. Bagian samping pun sudah. Nah, ini bagian samping pun sudah. Bagian tutup atas sudah seperti ini, ya seperti ini. Oke, next kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu pengecatan. Ini dicat agar tidak transparan seperti ini, dicat agar lebih menarik. Oke, next proses selanjutnya. Oke, next proses selanjutnya adalah pengecatan. Ya, saya menggunakan cat besi dan cat kayu nih, mirror gloss finish for wood and metal, non added lead and chrome. Nah, untuk teman-teman komunitas, dia menyarankan untuk pengecatan botol plastik seperti ini menggunakan cat besi yang water based, tetapi saya tidak punya yang water based karena cat ini sendiri adalah cat yang sudah dibuang, atau lebih tepatnya disuruh dibuang, tapi saya tengok masih ada isinya, saya manfaatkan, saya bawa pulang, dan saya akan manfaatkan untuk mengecat toples-toples, balang-balang atau yang lain. Jadi ini juga reuse barang bekas. Tengok udah barang bekas berapa tadi? Balang sudah barang bekas, ini sudah barang bekas. Aduh, sandung. Ini juga barang bekas. Nah, ini juga barang bekas. Ada 1, 2, 3, 4 barang bekas. Nah, alatnya tentunya menggunakan kuas ya. Ini kuas, tentunya kuas saya beli murah, yang paling murah sekali sekitar Rp2 atau sekitar Rp7.000. Nah, ini botol air mineral ini ya bekas tentunya. Pokoknya serba bekas. Nah, ini adalah thinner atau pengencer cat. Saya ya bisa dibilang barang bekas, bisa dibilang barang baru sih. Oke, kita proses next untuk pengecatan balang-balang ini. Oke teman-teman, sekarang saatnya proses untuk pengecatan, dan ini saya akan mengecat salah satu sampel aja ya, karena saya tidak akan merekod untuk ke semua toples atau balang. Saya rekod ketika proses pengecatan karena mungkin akan makan durasi dan juga memori ya. Teman-teman juga akan bosan kalau lihat saya ngecat. Jadi saya akan mencoba untuk memberikan sampel saja gimana hasilnya. Ya, pengecatannya sih biasa aja, macam pengecatan biasa, pengecat tembok atau dinding atau yang lain-lain, biasa aja seperti ini. Oke, sudah jadi seperti ini. Jadi mohon maaf kalau tidak terlihat karena panas sekali, pencahayaannya terlalu terang atau sebagai macamnya lah. Jadi tapi teman-teman kurang lebih paham lah kira-kira seperti ini prosesnya. Mantap, kita keringkan dulu. Nah, oke, ini
sudah saya proses penjemuran, saya gantung-gantung seperti ini saja. Kita tunggu kering ya. Mantap. Selamat pagi teman-teman. Ini adalah keesokan harinya dan sudah saya kumpulkan, sudah kering kerontang, digoreng kemeripik. Nah, sekarang saya akan memasukkan tali ke dalam 2 lubang yang ini. Nah, talinya seperti ini. Nah, ini sudah saya potongin kecil-kecil dan aslinya seperti ini. Ini panjang, ini bukan tali rafia atau tali-tali yang lain. Ini adalah wrapping yang ditarik stretch jadi seperti ini. Ini cukup kuat sekali. Panas kepanasan, hujan kehujanan, awet. Ini saya pernah pakai awal mula saya bikin project pakai ini sudah masih cukup kuat sekali, hujan kehujanan, panas kepanasan. Oke, next project saya akan masukkan tali ini ke dalam ini. Saya skip dulu biar tidak terlalu lama. Ya, proses sudah selesai memasukkan tali ini ke dalam lubang ini. Nah, sekarang saatnya proses memasukkan tanah ke dalam ini. Nah, tempat tanah yang saya gunakan ini adalah box styrofoam ya. Box styrofoam ini juga bekas. Ini reuse, saya ngambil di belakang kedai sayuran. Sudah dibuang gitu sama yang punya, saya ambil, saya gunakan untuk tandon media tanam tanah seperti ini. Ada tutupnya juga, jadi gak kemana-mana. Oke, langsung ke proses berikutnya, ngisi tanah. Mantap. Nah, ini hasilnya sudah saya isi dengan tanah semua balang atau toples ini. Seperti ini kira-kira bentuknya, dan ini saya pergunakan untuk tempat pindah tanam ini teman-teman. Ini adalah bibit sawi purple atau sawi ungu purple pakcoy. Oke, sudah selesai dimasukkan. Nah, sekarang sudah nampak kan jadi apa? Yes, ini adalah toples atau balang yang saya reuse, saya manfaatkan dari barang bekas menjadi pot tanaman. Di lumayan ngirit, lumayan awet ini daripada beli. Ini saya dapatkan di kilang atau pabrik tempat saya bekerja, sudah dibuang di tong sampah. Mantap. Kita letakkan di tempat yang semestinya. Nah, saya meletakkan
pot atau pasu dari toples atau balang ini ke pagar. Jadi saya memanfaatkan pagar yang kosong, saya manfaatkan untuk tempat menanam. Ini bukan tempat menanam sih, saya tempat meletakkan pot tanaman atau pasu tanaman gitu. Jadi menggunakan sistem vertikultur, menanam ke arah atas untuk mensiasati kurangnya lahan yang dimiliki. Biasanya dimanfaatkan oleh area perumahan padat ataupun perumahan perkotaan begitu yang minim lahan. Jadi bisa memanfaatkan pagar yang kosong untuk menanam, dan hasilnya juga bisa dinikmati untuk keluarga. Dan apabila ini bisa tumbuh dengan baik, dengan sempurna, maka bisa menghasilkan view yang menarik juga. Oke teman-teman, silahkan dinikmati prosesnya. Oh ya, selain daripada nanti sayuran-sayuran ini dimasak untuk keluarga, teman-teman bisa pergunakan cara seperti ini untuk menanam sayuran-sayuran yang lainnya ya, yang mungkin teman-teman bisa pergunakan untuk bahan makanan reptil atau hewan peliharaan teman-teman semua, seperti kangkung untuk makan kelinci ataupun iguana, sawi atau pakcoy ataupun jenis-jenis yang lain bisa untuk pergunakan untuk makan kura-kura sulcata ataupun bearded dragon ataupun yang lain-lain. Jadi selain untuk bisa kita nikmati sebagai sayuran sehari-hari, bisa juga bisa kita sajikan untuk reptil atau hewan mamalia kesayangan kita semua. Dan kalau kita tanam sendiri secara organik tentunya lebih sehat daripada yang kita beli di pasar atau supermarket yang mungkin kita tidak tahu bagaimana proses pemupukan maupun penggunaan insektisida, pestisida yang cukup berbahaya bagi tubuh kita maupun hewan peliharaan kita. Dan juga tentunya juga cukup ngirit ya. Mungkin ketika panen kita berikan kepada hewan kita itu lebih ngirit pakan daripada beli. Walaupun mungkin tidak 100%, tapi kurang lebih sekitar 20-25% bisa ngirit sesuai dengan jumlah dan seberapa besar hewan peliharaan yang teman-teman miliki. Nah, oke teman-teman, ini sudah saya cantelkan dan saya sudah sudah saya tanam dan sudah saya cantolkan di pagar seperti ini, tanaman sawi. Inilah hasil akhirnya, mereuse barang bekas yaitu toples atau balang yang sudah dibuang oleh pemiliknya. Ini saya manfaatkan, saya pergunakan kembali untuk pot atau pasu tanaman, dan ini cukup awet sekali. Saya pernah gunakan contohnya yang ini. Ini juga seperti ini contohnya teman-teman. Wah maaf, iya ini contohnya seperti ini. Nah ini sudah saya gunakan 2 tahun masih cukup awet. Ini generasi pertama, sudah cukup awet sekali. Dan ini saya menggunakan barang-barang bekas semua, sama seperti yang di sini, balang. Oke. Dan ini juga saya gunakan balang juga untuk menanam cabai. Nah, seperti ini, dan udah ada buahnya, tengok ini. Tapi ya ini balang yang besar ya, balang yang besar seperti ini. Nah ini juga saya menanam terong menggunakan balang, hasilnya cukup baik sekali. Walaupun mungkin dari segi size dan jumlah buah kurang ya, tapi bisa kita maksimalkan dengan penggunaan baja atau pupuk yang lebih sering. Ini saya juga menggunakan balang-balang bekas ini untuk menanam bayam merah dan kangkung. Bayam merahnya sih tongol sendiri sih ya. Nah seperti ini.
Wah, ini menanam cili pakai jerigen seperti ini. Nah, ini tanam bunga matahari pakai jerigen. Ini tanam sawi pakai baldi bekas, ini bekas semua, menggunakan styrofoam bekas, menggunakan jerigen besar bekas untuk tanam pokok tin. Ya, oke teman-teman, itu tadi saja sedikit video saya mengenai reuse balang menjadi pasu. Semoga menjadikan inspirasi, semoga ada manfaatnya. Silakan aplikasikan dengan lebih baik. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Nambah ilmu, nambah saudara. Sampahmu adalah emasku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.